Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kak Linda harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan tadi, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kak Linda akan berdoa dari rumah Kak Linda. Adik-adik semua berdoa di rumah kalian masing-masing. Kita akan ambil sikap yang baik karena kita ngomong dengan siapa? Kita ngomong dengan Tuhan. Kita tutup mata. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami telah memuji Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 dan Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-44. Jikalau adik-adik punya waktu, adik-adik boleh membaca nanti ya di rumah masing-masing. Dan Kak Linda mau bertanya sekarang. Adakah adik-adik yang pernah mengikuti lomba 17 Agustus yang dirayakan di sekolah, yang dirayakan di gereja? Jadi setiap perayaan 17 Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan kita, banyak di antara kita yang mengikuti lomba. Salah satunya lomba makan kerupuk, apalagi? Ya, lomba pindah bendera. Nah, dan banyak lagi. Saat kalian mengikuti lomba, kalian sedang berlari memindahkan bendera, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang melihat? Orang tua kalian yang melihat mungkin. Mereka akan bersorak-sorai, ayo, ayo, ayo. Seperti itu ya. Jadi, apalagi kalau kalian menang. Juara pertama lomba makan kerupuk adalah Kelvin. Juara pertama lomba memindahkan bendera adalah Kensi. Atau David, atau Nathan, atau Krisya. Siapa lagi? Cika, Angel, dan lain-lain. Mereka pasti akan bertepuk tangan memeriahkan kemenangan kalian ya. Seperti itu juga dengan Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus akan masuk ke Yerusalem. Saat memasuki Yerusalem, Tuhan berbicara kepada muridnya, kepada dua muridnya. Tuhan Yesus bilang, kamu pergilah ke desa yang di depan sana, ke kampung yang di depan sana. Di sana nanti kamu akan menemukan keledai yang tertambat, keledai yang diikat, yang belum pernah dipakai orang lain. Ambillah itu, bawalah ke sini. Kemudian Tuhan Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya. Nanti kalau ada orang yang bertanya, loh kok keledai itu kamu bawa untuk apa? Kamu harus menjawab bahwa Tuhan akan memakai keledai ini dan akan mengembalikan ke tempat semula. Kemudian murid-muridnya taat. Dua muridnya itu berjalan ke kampung yang di depan sana. Dan benar adik-adik, ada seekor keledai yang tertambat di tali di kampung di depan situ. Kemudian muridnya ini mengambil keledai itu, kemudian membawa. Dan benar juga bahwa ada orang yang bertanya, loh keledai ini akan kau bawa kemana? Dan dua muridnya ini taat seperti apa yang dikatakan Yesus, bahwa mereka mengatakan bahwa Tuhan akan memakai keledai ini dan akan mengembalikannya nanti. Kemudian orang-orang yang melihat itu membiarkan murid-muridnya membawa keledai itu. Nah, saat keledai itu akan dipakai oleh Tuhan Yesus, semua orang yang melihat, semua orang yang mendengar, bajunya, jubahnya ini dilepas, ditaruh ke keledai itu, supaya
menjadi alas tempat duduknya Tuhan Yesus. Saat kalau dia itu dibawa oleh murid-muridnya dan ditumpangi oleh Tuhan Yesus, sepanjang jalan semua warga Yerusalem bersorak-sorai, haleluya, haleluya. Mereka melepas bajunya, ditaruhnya di semua jalan, di sepanjang jalan, dan daun-daun palma itu ditaruh di jalanan untuk dilewati Tuhan Yesus. Mereka semua bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Sepanjang jalan Tuhan Yesus dipuji-puji. Haleluya, hosana, terpujilah engkau Raja. Karena apa? Karena banyak mujizat yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan semua orang itu telah melihat. Tetapi ada beberapa orang yang tidak suka dengan orang-orang yang memuji Tuhan. Betul, adalah orang-orang Farisi. Pimpinan-pimpinan agama di sana semuanya tidak suka orang-orang itu berteriak-teriak. Mereka menegur Tuhan Yesus, katanya, suruhlah murid-muridmu itu diam semuanya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bahwa jikalau mereka ini diam, maksudnya murid-muridnya, orang-orang yang memuji Tuhan itu diam, bahwa batu-batu itu akan memuji namaku, maksudnya memuji nama Tuhan Yesus. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus dipuji-puji? Ya karena memang Tuhan kita, Tuhan Yesus itu yang membuat banyak mujizat itu hanya Tuhan saja yang patut dipuji. Karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang setia, Allah yang tahu segalanya. Kok tahu segalanya, Kak? Iya. Saat di Yerusalem itu, Tuhan tahu bahwa Tuhan akan apa? Akan disalibkan. Kenapa kok Tuhan disalibkan? Benar, untuk menebus dosa Kak Linda, untuk menebus dosa kalian semua. Tuhan tahu. Kalau kita, Kak Linda dengan adik-adik, tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Besok, aku akan ngapain ya? Gak ada yang tahu, tetapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang setia. Apa yang akan kita lakukan hari ini, apa yang terjadi akan Kak Linda, terjadi akan kalian, Tuhan tahu. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Karena Yesus adalah Raja, dan Raja sudah selayaknya dan sepatutnya dipuji dan disembah, dimuliakan oleh seluruh umat manusia. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Mazmur 150. Mazmur 150 ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Sampai di sini cerita kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Benar, karena Tuhan Yesus yang layak menerima pujian kita. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Karena hanya Engkau Allah yang patut kami puji. Karena hanya Engkau Allah yang patut kami sembah. Karena hanya Engkau Allah yang setia terhadap kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, apapun keadaan orang tua kami saat ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah setia, Allah yang mau bekerja bagi kami. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.